Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Praktikum Sistem Aplikasi Bergerak dengan materi Share Preference dan Room Database. Oke, yang pertama itu kita pengenalan dulu apa itu Share Preference dan Room Database. Kalian dapat melihat dokumentasi dari Android developer tersendiri di mana Share Preference tersebut yaitu sebuah API yang digunakan untuk menyimpan dan membaca data yang relatif kecil berbentuk key value. Contohnya, jika kalian menyimpan data session login ataupun settingan pengguna yang relatif kecil, maka diusahakan kalian menggunakan share preference. Kemudian, bagaimana cara menggunakannya itu? Ada dua metode untuk memanggil share preference. Yang pertama, get share preference. Untuk get share preference ini digunakan untuk menyimpan file bersama nantinya, tetapi kalian akan diberikan key setiap file yang disimpan tersebut supaya tidak tertukar dengan file yang lain. Tapi jika kalian menggunakan yang kedua, get preference ini, kalian tidak menggunakan key value dalam parameternya tersendiri. Kita lihat contohnya seperti di bawah ini. Ya, seperti ini. Ada mode privat. Parameternya ada dua. Ini adalah key-nya, kita lihat. Untuk get share preference, key-nya itu disimpan di resource tersendiri. Ini untuk membedakan dari file yang lain, key-nya itu disimpan di resource kalau ini ya. Kemudian konteksnya mode privat. Mode privat ini berarti disimpan dalam aplikasi sendiri. Dalam aplikasi itu sendiri tidak dibagikan dengan aplikasi yang lain. Jika kita lihat yang kedua, get share preference ini tidak menggunakan key ya. Kita lihat. Untuk mode-modenya ada tiga sebenarnya. Ada mode reliable, ada white table, dan mode private. Tapi dua mode yang pertama disebutkan sudah tidak digunakan lagi dalam Android 24 ataupun no-get, maka akan terjadi error. Kemudian kita pindah ke room database. Apa itu room database? Mungkin dari kalian sudah sering menggunakan database ya, untuk menyimpan data lokal. Untuk room database ini digunakan supaya memberikan kelancaran dengan memaksimalkan kemampuan SQLite. Jadi SQLite itu adalah sebuah open source yang digunakan untuk database nantinya. Jadi untuk memaksimalkan SQLite tersebut kita menggunakan sebuah room database ini. Di mana dalam room database terdapat tiga komponen utama, yaitu database, entitas, dan DAO. Untuk database tersendiri ini kita digunakan berfungsi untuk titik akses utama sebagai koneksi ke dalam data kita nantinya. Dan kemudian ada entitas. Entitas ini berisikan data tabel, berisi nama, dan berisi field nantinya, kolom-kolom kita dalam database tersebut. Berisi di sini. Kemudian ada DAO. DAO ini yaitu metode-metode kita yang digunakan untuk mengakses database seperti query nantinya. Dari insert ataupun membaca ataupun update dan delete kita simpan dalam DAO. Kita lihat arsitekturnya. Arsitekturnya seperti ini. Jadi room database ini mengambil DAO. Dan DAO ini lihat di entitas dari database-nya juga. Arsitekturnya kita lihat contohnya untuk pembuatan entitasnya berisi
fill kolom-kolom database ya, identitasnya. Kemudian ada DAO-nya juga. Kalian bisa lihat di dokumentasi tersendiri. Ini adalah salah satu contoh untuk pembuatan database-nya. Caranya seperti ini. Ini nama database-nya. Mungkin kita lihat aplikasi apa yang akan kita buat terlebih dahulu. Aplikasi yang kita buat seperti ini. Sebentar. Nah, aplikasi yang kita buat itu yang pertama kita harus login tersebut. Harus ada login. Di mana login ini nanti kita akan simpan datanya ke dalam share preference. Kita coba ya. Kalian boleh input bebas dikarenakan kita tidak buat spesifik. Sorry. Kita login. Jika login, kita akan berpindah ke aktivitas main utama nantinya. Dimana di aktivitas main utama ini terdapat fragmen list nantinya. Di sini nanti akan tampil berupa list database. Nah, jika kalian menggunakan share preference login tersebut, jika kalian meng-close aplikasi kalian, jika kalian membukanya kembali, kalian tidak perlu login lagi. Karena data dari login tersebut sudah disimpan dalam share preference nantinya. Mari kita tambahkan sebuah data ya. Kita ulangi lagi supaya lebih terlihat datanya tersebut tersimpan atau tidak. Kita lihat data. Oke. Bentar. Jika kalian sepertinya ingin menambahkan sebuah data, kita klik yang button tambah. Kita masukkan sebuah data 173040121 NRP saya. Untuk kalian nanti gunakan NRP dan nama kalian sendiri ya, supaya membedakan antara praktikan nanti. Maka data tersebut akan tampil di sini. Kita lihat di database-nya. Data yang telah kalian add nantinya akan disimpan ke dalam database, di mana kalian dapat melihat database apakah data tersebut masuk atau tidak. Kita menggunakan database inspector yang ada di Android sendiri. Jika kalian menggunakan Android di bawah 4 versi 4.1 ya, kalian harus ekspor import database tersebut sendiri. Jadi kalian masuk ke nantinya ke handphone kalian masuk ke Android ke data, kemudian kalian cari package aplikasi sendiri, package-nya apa, nanti kalian di sachet ada database-nya, kalian export import menggunakan XAMPP, nanti kalian lihat sendiri ya di MySQL, tapi karena saya menggunakan database inspector ini untuk mempermudah kita apakah data tersebut masuk ataupun tidak. Kita lihat database-nya, kita bernama mahasiswa master, di mana data tersebut ada 3 tabel, ada 3 field. Nah, data tersebut sudah masuk ya. Itu adalah aplikasi kita nanti akan begini. Oke, kita masuk ke implementasi. Yang harus dipersiapkan yaitu yang pertama plugin. Plugin kita ada Android,
ada Kotlin.cap ini digunakan untuk implementasi nantinya untuk dependensi ya, karena ada yang menggunakan cap. Kemudian ada ini build fitur view binding. View binding ini pengganti font view by ID. Jadi jika kalian banyak komponen layout nantinya, ada berbelas-belas button nanti, ini untuk mempermudahkan kita menspesifikasi setiap komponennya. Nanti kita menggunakan view binding ini. Mungkin dari modul kemarin ada yang menggunakan synthetic view ya. Kalian juga boleh menggunakan yang itu. Tapi dalam pertemuan kali ini saya menggunakan view binding. Kemudian apa dependensi saja yang kita gunakan? Yang pertama ada fragmen dari navigasinya. Seperti ini, kita nanti untuk perpindahan antar fragmennya kita menggunakan navigasi. Karena dari modul pertama kita sudah mengetahui bagaimana cara penggunaan fragmen. Kemudian ada coroutine. Nah, kita gunakan untuk sinkronis nantinya dalam database kita. Kemudian ada dependensi database-nya tersendiri, room database-nya ini. Kemudian ada life cycle. Life cycle ini menggunakan kita nantinya untuk memperingan aplikasi kita. Life cycle. Semua implementasi kita bisa dapatkan di dokumentasi Android tersendiri. Kita lihat dari sini sudah ada ya, tinggal di copy nantinya. Kemudian yang life cycle juga ini untuk melakukan tindakan sebagai respon perubahan siklus komponen lainnya, aktivitas dan fragmen ini. Evidensinya kita gunakan cuma 3, yang view model dan live data. Live data ini untuk nantinya untuk secara real time perubahan dalam database kita. Kita menggunakan live data, yang ini 3, yang ini 2, kemudian satu lagi yang cap yang ini. Kalian simpan di sini. Kemudian masuk ke build Gradle project. Nah, yang navigasi tersebut class path-nya kita tambahkan ini. Untuk perpindahan navigasinya kita di sini nanti kita simpan. Oke. Kemudian kalian kita close dulu aplikasi yang tadi. Kemudian kalian build ya. Nanti di sini ada sinkron, atau kalian juga saya kita buat sinkron project creator. Oke, yang pertama yang harus kita buat yaitu session login tersendiri. Nanti kalian struktur project ini begini ya. Pertama, sebelum kita buat activity login, kita struktur projectnya dulu ada begini. Nah, oke, jika kalian sudah melihat struktur projectnya, kita buat login ya, yang menggunakan share preference tadi. Nah, dikarenakan kita menggunakan view binding, di mana view binding ini memudahkan kita menspesifikasikan layout komponen kita nantinya. Karena jika kalian menggunakan find view ID, jika kalian ada banyak view komponen, itu akan susah nantinya. Jadi cara initnya kan, kalau tidak menggunakan view binding, kalian init satu per satu komponennya. Tapi jika kalian menggunakan view binding ini, kalian init satu layout nantinya. Jadi contohnya jika kalian membuatnya caranya begini. Binding. Nah, ini kan ada banyak ya. Ada mahasiswa item binding, ada fragment list binding. Artinya kalian memilih layout mana yang akan diinisialisasi. Jadi kalian lihat dari sini, dari layoutnya yang mana yang mau diinit. Karena kita menggunakan yang login, kita init yang login. Activity login. Jadi bagaimana layoutnya nanti? Layoutnya seperti ini, ada 3 komponen ya.
ada edit tag username, ada edit tag password, dan ada button login. Oke, ini juga layoutnya. Nah, jika kalian menggunakan view binding, kan jika kita mengklik button tersebut, nah kita kan harus tahu mana button yang akan kita gunakan. Jadi kita guna untuk mencari button tersebut, kita tidak menggunakan find view by ID, tapi kita menggunakan binding. Nah, kan dari binding ini hanya ada 3 komponen yang diinisialisasi dari layout kita. Jadi kita mempermudahkan spesifikasi dari layout ini, ada komponen apa saja dari suatu layout yang kita inisialisasi. Pertama, ada btn login, ada user input, ada password input. Itu memudahkan kita jika kita menggunakan view binding. Oke, jika kita menekan button login tersebut, maka kita akan login. Nah, fungsi loginnya kita dari sini dulu. Kita ambil semua inputan kita, simpan dalam variabel. Seperti ini. Kemudian kita simpan menggunakan share preference, di mana kita menggunakan get share preference ya. Kita menggunakan key dengan nama key-nya yaitu login. Menggunakan konteks mode privat. Mode privat ini yaitu berarti file ataupun data yang kita simpan hanya digunakan pada aplikasi kita ini. Oke. Kita kemudian simpan data-data tersebut. Nah, kita simpan dengan bentuk string. Kita juga harus memberikan nama key-nya ya. Key username kita beri nama get username nantinya. Ini nama key-nya, jangan lupa, jangan tipe juga nih antara key yang ini, yang 3 ini. Jangan salah nantinya. Jika kalian tipe nanti tidak akan keambil. Kita inputkan key-nya dengan get username dan data apa yang akan kita simpan. Data yang disimpan itu inputan username dari variabel yang kita buat. Nih ya. Kita simpan dalam get share preference. Kemudian jika kita telah simpan, maka kita pindah ke activity main. Ya. Tapi kan kita menggunakan session login ya. Apakah data kita pernah diinput ataupun tidak? Berarti kita harus buat session login ya. Berarti kita kan harus ambil data dari share preference yang telah kita buat tadi ya. Yang ini. Kita ambil nantinya. Yang ini key-nya apa? Kemudian konteksnya juga jangan lupa, jangan beda juga. Ini kita ambil key-nya, ambil. Nah, jangan lupa ya. Oke. Berarti jika data tersebut pernah ada ataupun tidak kosong, maka kita start activity ke my activity. Nah, begitu kan? Oke, itu adalah dari share preference. Kemudian kita pindah ke room database. Untuk yang pertama, dari room database tersendiri, seperti dari dokumentasinya, karena kita ada 3 komponen utama, yaitu database, entitas, dan DAO. Berarti kita harus buat ketiga komponen utama ini terlebih dahulu. Kita buat dalam package data ya. Dari sini kita buat nantinya kelas mahasiswa. Kita close dulu ya supaya tidak tertukar. Kita buat kelas mahasiswa. Kelas mahasiswa ini kita akan buat entitas nanti. Yang pertama, yang berisikan data tabel kita nantinya ada field apa saja yang akan kita buat. Kita berikan apa ya itu entity.
nantinya kita berikan tabel name kita mahasiswa master, kemudian berisi apa saja nantinya filenya dalam entitas kita ada 3 file diantaranya untuk ID, NRP, dan nama. Untuk primary key-nya kita auto generate ya supaya mudah nantinya. Gini. Oke, jika entitasnya sudah, berarti kita masuk ke DAO. DAO ini berisikan implementasi nantinya ya. Implementasi sebuah query apa saja yang akan kita gunakan nantinya di sini. Karena kita cuma menggunakan 2 saja, yaitu untuk read dan add mahasiswa ya, seperti ini. Oh iya, kita menggunakan coroutine ya, suspend. Karena dari pertemuan kemarin kita sudah menggunakan coroutine. Kita coba juga menggunakan coroutine dalam kasus yang ini. Oke, selanjutnya kita buat database-nya. Nah, untuk pembuatan database kita menggunakan room database ya. Kita gunakan add database. Ada 3 parameter yang kita gunakan, yaitu entitasnya. Nah, entitasnya kan data tersebut kita sudah buat dari kelas mahasiswa. Jadi kita panggil entitasnya mahasiswa.class. Versinya database-nya kita versi 1, export skemanya false. Kalian juga boleh hapus, ini bebas. Export skemanya boleh kalian hapus ataupun kalian juga pakai juga, tidak apa-apa. Kemudian kita masuk ke ini ya, ke kelas mahasiswa database. Jangan lupa extend ya ke room database-nya, jangan lupa nih. Kemudian kita cek apakah kita pernah membuat database tersebut ataupun tidak. Kita instan dulu apakah database tersebut nol ataupun tidak. Nah, jika tidak nol, maka kita return yang telah kita buat variabel tersebut. Tapi jika kita belum ada database tersebut, maka kita create database seperti ini dengan cara sinkronus ataupun di latar belakang nantinya. Caranya itu pembuatan database-nya seperti ini. Room database builder context application context mahasiswa database. Kelas yang ini ya, jangan lupa. Dan nama database-nya apa? Mahasiswa database. Kemudian build. Ini adalah pembuatan database-nya. Kemudian ada kelas mahasiswa repository. Ini adalah berisikan data ya. Nantinya repository kita simpan di sini, metode-metode kita nanti supaya mempermudahkan kita. Nantinya dari sini kita simpan semua di sini. Ada metode real or data untuk membaca database kita. Kemudian ada add mahasiswa untuk insert data mahasiswa, kita menggunakan coroutine nantinya suspend. Nah, kemudian selanjutnya kita harus membuat view model. Seperti yang dijelaskan tadi, view model itu dari ini, life cycle. Ini untuk komponen-komponen ini untuk memudahkan kita lebih rapi ya, lebih ringan juga aplikasi kita nanti. View model ini berisikan repository kita ya. Tadi metode-metode kita yang disimpan di mahasiswa repository kita nanti akan eksekusi dalam view model supaya lebih rapi dan lebih ringan dari aplikasi kita. Kita lihat ini untuk membaca database kita dan ini untuk menginsert data ke database kita. Untuk insert kita menggunakan coroutine launch ya, dispatcher.io ini. Jadi kita berada di layar belakang ya. Nah, seperti ini. Oke. Ini adalah inisialisasi skema database-nya tersendiri. Ada 5 kelas ya, 4 sampai 5 kelas. Ada ini dan
ada ini yang pertama kita buat itu. Nah, ada ini. Yang pertama kita buat yang ini dulu. Setelah itu kita dikarenakan ada fragment ya, ada fragment, dibutuhkan fragment list dan add dari activity kita ya. Kita buat dulu fragment nantinya. Kalian bisa boleh dari klik sini blank fragment. Kita buat dua fragment ya, add dan list. Nanti tampilannya seperti ini ya. Nah, untuk fragment add dan fragment list, jangan kalian rubah dulu ya untuk codingan fragmentnya. Kita buat nanti buat layoutnya dulu. Untuk fragment list kita lihat seperti ini. Ini ada dua komponen. Yang pertama list dan button untuk pindah activity. Untuk yang list mahasiswa ini kita menggunakan recycle view yang ini. Beri nama beri ID list mahasiswa. Mengapa kita menggunakan recycle view? Dikarenakan nantinya data kita berupa list ya dari database tersebut, dikarenakan banyak nantinya. Jadi recycle view ini bisa menampung berupa data list nantinya. Jika kalian menggunakan text view ataupun apa, karena itu hanya menampung satu data, jadi lebih baik kita menggunakan recycle view. Mudah. Kemudian ada action button. Nah, untuk action button ini kita menggunakan vector asset ya. Ini yang gambar apa? Tanda plus itu. Kalian boleh caranya untuk mengambil data tersebut. Nah, kalian boleh new nanti new vector asset. Kalian boleh cari di sini. Cari yang add ya. Nanti kalian oke, kalian next ya. Kalian beri nama boleh sesuai ini ataupun boleh default. Kemudian kalian ke floating action button, nanti kalian drag ke sini. Nah, kalian lihat tuh. Buttonnya seperti itu. Bagus. Oke. Itu untuk layout listnya ya. Kemudian layout add-nya cuman ini saja. Seperti biasa ada edit text, ada button. Oke. Dikarenakan kita ada perpindahan antar fragment, kita menggunakan navigasi. Navigasi ini untuk memudahkan kita ya nantinya. Untuk perpindahan antar fragment, codingannya itu. Caranya, nah yang ini ya, yang research. My nav. Caranya kalian buat dari research manager, kemudian tekan add research, kemudian pilih navigasi research, kalian beri nama nantinya, kemudian next. Jika kalian sudah buat, kalian boleh klik navigasi. Nah, karena kalian sudah membuat beberapa fragment tersebut, nanti kalian add new destination. Jadi navigasi ini mengatur fragment tersebut mau pindah antar fragment kemana. Kalian add dari sini. Nanti jika kalian belum di add, nanti ada list fragment, ada add fragment. Nanti kalian add dari sini. Kemudian akan muncul seperti ini. Kemudian kalian drag dari list fragment. Jika kalian mau pindah add fragment, kalian set destinationnya di sini. Mau kemana? Tinggal drag sini. Oke, sudah. Itu cara mudahnya penggunaannya. Jadi kita lihat dulu. Ke main activity. Nah, ke list activity dulu. Nah, kita lihat. Jika kalian pindah atau mengklik floating action button tersebut, maka find nav controller
navigate pindah ya, berarti navigasi mohon pindah ke mana, action list to add. Nah ini itu ID-nya kita bisa lihat dari sini ya, my now kita lihat dari sini. Nah lihat kan ini biru, ID-nya list to add, berarti perpindahan dari fragment list ke fragment add itu lebih mudah. Oke, itu kita masuk ke adapter terlebih dahulu. Untuk adapter, nah adapter ini yaitu kita digunakan untuk memasukkan item-item ataupun data ke dalam recycle view yang telah kita buat tadi dalam list fragment. Dalam list fragment tersebut menggunakan item-item kita buat dalam research manager seperti ini, ID, nama, NRP. Nah, jadi kita gunakan adapter seperti ini. Adapter yang ini kalian nyambung ke sini ya, mahasiswa item nanti. Kita tracking dulu. Oke. Kita lihat mahasiswa adapter, recycle view adapter, mahasiswa holder. Adapter kita terhubung ke dalam list mahasiswa. Nah, list mahasiswa kan tadi ada 3 data, yaitu ID, nama, dan NRP. Nah, kita listnya di ini dulu terlebih dahulu di sini. Kemudian layout mana yang akan kita gunakan nantinya dalam adapter ini. Layout yang kita gunakan kan mahasiswa item yang ini. Nah, mahasiswa item. Maka kita ini terlebih dahulu seperti ini, mahasiswa item binding. Kita menggunakan binding juga ya supaya mempermudah. Binding. Lihat layout integrator konteks. Nah, seperti ini. Ini untuk layoutnya, pemilihan layout. Kemudian untuk memasukkan item data dari database ke dalam layout kita gunakan fungsi seperti ini. Dikarenakan kita menggunakan list, berarti ada berbagai macam data ataupun banyaknya data, kita menggunakan position nantinya. Kita coba seperti ini, kita lihat holder binding item id.text, yang berarti item id komponennya set text, ambil data dari database yang id. Nah seperti itu. Kemudian ada fungsi get item count. Get item count ini adalah berapa banyak yang akan kita tampilkan nantinya dalam aplikasi kita. Kemudian ada set database. Nah ini untuk pemanggilan nanti. Jika kalian sudah, kalian masuk ke sini dulu ya, ke listnya dulu ya. Kalian ini dulu recycle view yang telah kita buat yang tadi. Recycle view-nya itu ada adapter ya. Kalian harus menggunakan adapter karena kita menggunakan recycle view yang berupa list adapter. Ini dulu adapternya itu mahasiswa adapter. Kemudian recycle view-nya yang kita gunakan yaitu dengan ID list mahasiswa. Seperti ini. Oke, sip. Oh, dikarenakan kita menggunakan view model, kita lihat view model yang telah kita buat seperti ini. Kita akan baca data dari database, itu read all data, observe view life cycle owner. Kita nge-read data secara real time nanti. Di set ke adapter nanti. Di set datanya ke adapter berupa data dari database kita ini. Oke. Sip.
Kemudian jika kita pindah menggunakan klik button yang tanda panah tersebut, maka akan pindah ke fragment add. Nah, di fragment add ini kita akan menginsert data seperti halnya tadi kita menggunakan view model, di mana view model itu untuk mempermudahkan kita nantinya. Berarti kan jika kalian mengklik add, maka kalian insert data ke dalam database. Di insert datanya kita harus menggunakan fungsi ya. Fungsinya yaitu kita tampung dulu inputan kita ke dalam variabel seperti ini. Kemudian kita panggil mahasiswa dalam view model yang telah kita buat. Add data tersebut di mana lihat mahasiswa, NRP dan ID. NRP dan namanya. Untuk ID ini kalian gunakan 0 terlebih dahulu ya, karena nanti auto generate, nanti auto increment. Jika sudah di set, maka show toas input set, kemudian pindah kembali ke list fragment. Jika inputannya kosong, maka toas input cannot empty. Oke, seperti itu. Kemudian ke main activity ya, yang terakhir. Ini main activity ini nanti kita lihat. Ini untuk controller nanti. Untuk yang back controller dari antar fragment, kita inisialisasi di sini untuk navigasi fragmentnya. Oke, sip. Sekian, oke, penjelasan dari saya dari materi share preference dan room database. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan kembali di praktikum selanjutnya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.